Nama saya Kamara Katgar dari semester 1 reguler 3 dengan NIM 2024 122909. Saya di sini ingin memenuhi tugas UAS dari mata kuliah Pancasila. Baik, langsung saja kita mulai. Sekarang di sini saya akan membahas tentang Pancasila. Pengertian Pancasila. Berdasarkan etimologi atau secara bahasa, kata Pancasila diambil dari bahasa Sanskerta, yaitu panca yang berarti dasar dan sila yang berarti 5. Maka dari itu, secara etimologi, Pancasila dapat diartikan sebagai 5 dasar. Sedangkan menurut terminologi, Pancasila adalah dasar negara Republik Indonesia yang menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang dirumuskan menjadi 5 nilai fundamental. Mulai dari kita SD sampai kita menjadi mahasiswa, kita tetap diajarkan nilai-nilai yang terkandung yang ada dalam Pancasila. Pernah gak terpikir apa sih alasan kita harus belajar Pancasila? Setelah mendengar pernyataan dari saya tadi, mungkin sebagian dari kalian berpikir, ya juga ya, apa sih alasannya? Berdasarkan dari apa yang dapat saya temukan, saya menyimpulkan ada 3 tujuan mempelajari Pancasila. Yang pertama, agar dapat mewujudkan sistem negara Indonesia yang sesuai dengan demokrasi yang berdasarkan dengan Pancasila. Sedangkan yang kedua, itu agar dapat memperkokoh jati diri bangsa dan negara. Dan yang ketiga, agar dapat mencegah terjadinya naturalisasi atau berpindah kewarganegaraan. Sejarah Pancasila itu terbagi menjadi 4. Yang pertama ialah teori materialis. Menurut Arianus, Harifa, dan Susi Dalman Daliwu dalam buku Teori Pendidikan Pancasila yang terintegrasi pendidikan anti korupsi pada tahun 2020, kuasa materialis atau asal mula bahan berarti negara Indonesia merupakan asal muasal bahan pembentukan Pancasila. Yang kedua ada teori formalis, disebut juga asal mula bentuk atau bangun. Artinya, bagaimana Pancasila dirumuskan atau disusun sebagai tercantum dalam pembukaan Undang-Undang 1945. Kuasa formalis menjelaskan bagaimana asal mula Pancasila terbentuk atau terbangun. Dalam hal ini, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta serta BPUPKI sangat berperan besar. Ketiga pihak ini menjadi tokoh utama dalam perumusan serta pembahasan susunan Pancasila yang sehingga saat ini terus digunakan oleh bangsa Indonesia. Dikutip dari buku Pendidikan Pancasila pada tahun 2010, karya Pandriji Sitejo, kuasa efisien disebut juga asal mula karya. Artinya, bagaimana Pancasila dijadikan dasar filsafat negara. Dalam hal ini, PPKI menjadi asal mula karya Pancasila. PPKI sebagai bentuk negara serta atas kuasa pembentukan negara akhirnya menegaskan Pancasila menjadi dasar negara yang sah. Pengesahan ini dilakukan setelah adanya pembahasan dalam sidang BPUPKI dan Panitia 9. Teori finalis disebut juga asal mula tujuan Pancasila dirumuskan serta dibahas dalam sidang pendiri negara. Tujuannya untuk menjadikan Pancasila sebagai dasar negara.
Maka, kuasa finalis dari terbentuknya Pancasila adalah sebagai dasar negara. Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, serta anggota BPUPKI dan Panitia 9 merumuskan Pancasila sebagai dasar negara sebelum disahkan. Bisa dikatakan, para pendiri negara tersebut merupakan kuasa relasional karena merumuskan dasar filsafat di Indonesia. Mungkin sebagian dari kalian ada yang sudah tahu tentang 4 teori tadi. Mungkin ini pertama kalinya kalian mendengar 4 teori tadi. Pada intinya, bangsa Indonesia menjadikan Pancasila sebagai dasar negaranya itu berdasarkan dengan jati diri bangsa negara Indonesia sendiri yang mengumpulkan kebudayaan dan banyaknya perbedaan. Meski begitu, akan tetapi tetap satu juga. Isi dan arti 5 sila. Sila yang pertama ialah ketuhanan yang Maha Esa. Nilai yang terdapat pada sila pertama ini ialah tentang ketuhanan. Negara Indonesia adalah negara yang mengakui adanya Tuhan. Dengan adanya sila pertama ini, setiap warga negara itu dibebaskan dalam mempercayai dan meyakini agama masing-masing. Sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ini menekankan bahwa sesama manusia harus saling menghormati, yang memiliki makna bahwa sebagai makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri dan membutuhkan orang lain, maka dari itu tidak boleh mementingkan diri sendiri dan harus bersikap adil baik terhadap diri sendiri, orang lain, bangsa, dan negara, serta harus berlaku adil terhadap lingkungan sekitar. Sila ketiga ialah persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia adalah suatu faktor yang bersifat dinamis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Melalui persatuan ini dapat mewujudkan perdamaian antara masyarakat. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Negara Indonesia adalah negara yang menganut demokrasi sebagai sistem pemerintahannya, baik itu secara langsung maupun secara tidak langsung. Demokrasi sendiri memiliki pengertian sebagai tatanan hidup bersama, dan dengan adanya demokrasi ini, Indonesia mempunyai seorang pemimpin yang dipilih oleh rakyat agar dapat mewujudkan kepemimpinan yang adil lagi bijaksana. Sila kelima ialah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial adalah keadilan yang berlaku dalam masyarakat dan memuat dalam segala bidang. Sedangkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia memiliki maksud agar setiap warga negara Indonesia berhak mendapatkan perlakuan yang adil, baik dalam bidang politik, hukum, ekonomi, sosial, maupun kebudayaan. Wah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi tentang 5 sila dan pengertiannya. Nah, sekarang kita akan masuk kepada bagaimana sih peranan Pancasila sebagai dasar negara dan sebagai pandangan hidup. Seperti apa sih Pancasila itu? Mari kita dengarkan. Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Sebagai dasar negara, Pancasila memiliki arti bahwa negara Indonesia adalah negara yang mengembangkan dan dipertahankan dengan tujuan untuk melindungi martabat dan hak asasi manusia bagi seluruh warga negaranya.
Sedangkan sebagai pandangan hidup memiliki peranan yang sangat penting dalam sebagai aturan dasar atau landasan bagi setiap pandangan yang ada di Indonesia. Pancasila menjadi pedoman dalam mengambil keputusan dan masalah. Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari, Pancasila memiliki fungsi agar membentuk pola pikir dan perilaku yang ideal dalam masyarakat. Hal ini juga dapat dijadikan sebagai alat yang dibuat agar memantau perilaku seseorang dalam bermasyarakat dan membimbing serta menekankan seseorang untuk berbuat baik. Kalau ada salah mohon dimaafkan. Sekian dari saya, terima kasih.